Dia mengira Gustav pasti akan beradu keras dengannya, bertaruh seluruh kekayaannya demi harga diri. Pemuda yang dulu berdiri berhadapan dengannya di platform kenaikan abadi memberi kesan seperti itu. Namun sekarang Gustav justru memilih pergi. Huang Chan menatap punggung Gustav dan Wu Xing-er yang menjauh dengan perasaan tidak rela. Tiba-tiba dia berkata dengan nada penuh kebencian, "Gustav, apa kau tidak berani bertaruh? Karena semua batu abadi milikmu sudah kau habiskan untuk anjing betina di sampingmu itu. Kau takut kalau kalah taruhan nanti kau tidak mampu lagi memeliharanya? Aku benar-benar salah menilaimu. Kukira meskipun kau bodoh dan sombong, setidaknya kau masih laki-laki sejati. Tidak kusangka, demi seekor anjing betina kau malah menelan penghinaan." Gustav tiba-tiba berhenti dan berbalik. Dia menatap Huang Chan dengan tajam. Tatapannya sedingin es, sampai-sampai hampir saja dia menyerang Huang Chan tanpa memikirkan akibatnya. Wu Xing-er buru-buru menarik Gustav dan berkata dengan cemas, "Tuan Ye, tenanglah." Gustav menarik napas dalam-dalam. Ketika dia kembali menatap Huang Chan, matanya sudah dipenuhi niat membunuh. Menghina Gustav tidak akan membuat Gustav marah. Namun Huang Chan justru menghina Wu Xing-er dengan cara seperti itu. Gustav berkata, "Baiklah Huang Chan, aku memang tahu kau hanya khawatir pada kekuatan di belakangku dan ingin membuatku kehilangan banyak melalui taruhan ini. Tapi aku tetap akan bertaruh. Aku hanya ingin tahu, apakah kau mampu membayarnya?" Huang Chan berkata dengan nada meremehkan, "Hanya kau? Berapa banyak batu abadi yang bisa kau keluarkan? Bahkan dengan peluang 100 kali lipat pun, aku mampu membayarnya." Dia memang sengaja membuat peluang taruhan sangat tinggi, karena takut Gustav tidak mau terpancing. Gustav berkata lagi, "Huang Chan, kau akan menyesal. Ingat kata-kataku. Setelah kompetisi selesai, kalau kau masih punya muka untuk tetap hidup, kau juga akan kehilangan segalanya." Gustav sudah menganggap Wu Xing-er, Wu Wei, dan yang lainnya sebagai teman. Menghina teman Gustav, siapapun orangnya, harus membayar harga. Huang Chan berkata, "Oh iya? Kalau begitu, aku tunggu saja." Dia mencibir di dalam hati. Umpannya termakan. Sifat anak ini ternyata memang tidak cukup matang. Sebelumnya dia sempat mengira Gustav berani membuat kontrak roh dengannya karena memiliki dukungan kekuatan besar di belakangnya. Bagaimanapun, beberapa ajaran dari kekuatan besar memang pernah menyebar ke dunia tingkat rendah. Murid seperti itu biasanya akan sangat dihargai oleh kekuatan besar tersebut. Namun sekarang tampaknya Gustav hanya bertindak karena dorongan emosi. Kalaupun ada kekuatan besar yang tertarik padanya, itu hanya karena keberuntungannya saja. Gustav berjalan ke dalam rumah judi, menuju papan namanya sendiri. Dia mengayunkan tangannya, dan sebuah kantong penyimpanan muncul di tangannya. Dia melemparkannya ke depan murid pavilion kenaikan abadi dan berkata, "Aku bertaruh pada Gustav Ye, juara pertama. 500 batu abadi tingkat tertinggi." Begitu kata-kata itu keluar, seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi. Puluhan pasang mata menatap tajam ke arah Gustav dan kantong penyimpanan yang dia lemparkan. Bahkan semua orang menahan napas. Mereka tidak percaya. Itu adalah 500 batu abadi tingkat tertinggi. Seorang kultivator alam dao gabungan biasa saja hampir tidak mungkin memiliki kekayaan sebesar itu. Apalagi hanya seorang kultivator alam Raja Dewa. Terlebih lagi, seseorang yang datang dari tempat terpencil seperti dirinya. Di benua Lingwu, Gunung Kunlun dianggap sebagai tempat dengan peringkat paling rendah. Bagaimana mungkin seseorang dari sana bisa begitu kaya? Tentu saja mereka tidak tahu bahwa 500 batu abadi tingkat tertinggi bagi Gustav hanyalah setetes air di lautan. Bagaimanapun, Gustav telah memperoleh warisan kekayaan dari keluarga Dugu, bahkan sebagian besar sekte di wilayah barat. Bahkan jika jumlah batu abadi itu ditingkatkan 100 kali lipat lagi, dia masih mampu mengeluarkannya. Pada saat itu, Huang Chan bahkan berteriak keras, "Bocah, rumah judi pavilion kenaikan abadi ini bukan tempat bagimu untuk berbicara sembarangan." Gustav membentak, "Berisik! Kenapa kau banyak omong? Hitung saja,
nanti juga ketahuan. Gustav memberi isyarat kepada murid itu untuk menghitung jumlahnya. Murid pavilion kenaikan abadi itu mengambil kantong penyimpanan tersebut dan menyapukan kesadaran rohnya ke dalamnya. Seketika raut wajahnya berubah. Dia bahkan memeriksanya dengan kesadaran roh 3-4 kali lebih sebelum akhirnya berkata dengan serius kepada Huang Chan, 500 batu abadi tingkat tertinggi, tidak kurang satu pun. Semua orang yang hadir serempak menarik napas dingin. Pemandangan itu seakan membuat mata mereka hampir keluar. Huang Chan terkejut. Bagaimana mungkin? Dia merebut kantong penyimpanan itu dan langsung mengeluarkan batu-batu abadi di dalamnya. Seketika aura spiritual yang pekat menyebar. Semua orang merasa pandangan mereka seakan berkilau ketika melihat tumpukan batu abadi tingkat tertinggi yang berkilauan seperti cahaya cemerlang menumpuk seperti gunung kecil di depan mereka. Huang Chan bergumam, benar-benar 500. Namun kemudian hatinya langsung dipenuhi kegembiraan. Bagi dirinya, ini juga merupakan kekayaan yang tidak kecil. Namun, pada saat itu juga, sebuah suara dingin terdengar di telinganya. Sekarang, kau masih yakin bisa membayarnya? Huang Chan seketika merasa seperti disiram seember air es dari kepala hingga kaki. Tubuhnya bahkan menggigil. Bagaimanapun, tanpa persetujuan kepala pavilion, dia telah menambahkan taruhan baru di rumah judi. Itu bisa membuatnya menerima hukuman berat. Jika sampai menyeret pavilion kenaikan abadi ke dalam masalah, dalam kasus terburuk, dia bahkan bisa kehilangan kultivasinya dan diusir dari pavilion. Namun semua itu hanya mungkin terjadi jika Gustav benar-benar meraih peringkat pertama. Bagaimana mungkin anak kecil yang bahkan belum memasuki alam elemen campuran bisa meraih juara? Huang Chan pun kembali merasa tenang dan mencibir. Kau sampah kecil. Kekayaanku bukan sesuatu yang bisa kau bayangkan. Tentu saja aku mampu membayarnya. Gustav mencibir dingin. Kuharap kau menepati kata-katamu dan jangan sampai menyeret pavilion kenaikan abadi. Pada saat itu seorang pria parubaya berambut acak-acakan terbang ke udara. Suaranya bergema seperti lonceng besar saat dia berteriak. Kompetisi kenaikan abadi akan segera dimulai. Semua peserta harap bersiap untuk mengundi pembagian kelompok. Para penonton juga harap segera mengambil tempat duduk. Tempat penyelenggaraan kompetisi kenaikan abadi adalah sebuah alun-alun raksasa. Di sekeliling alun-alun terdapat deretan kursi yang tersusun melingkar dan memanjang keluar, cukup untuk menampung jutaan penonton. Di udara, tepat di atas tengah alun-alun, melayang sebuah kristal transparan raksasa. Begitu pertandingan dimulai, kristal itu akan menampilkan gambar pertarungan di permukaannya sehingga semua orang dapat menyaksikannya dengan jelas. Jumlah peserta dalam kompetisi kali ini tepat 100 orang. 100 peserta itu dibagi menjadi 10 kelompok. Masing-masing berisi 10 orang. Dan Gustav kebetulan mendapatkan label kelompok ke-10. Daftar peserta setiap kelompok ditampilkan di layar kristal. Tatapan Gustav langsung menjadi serius. Di kelompok ke-10, selain dirinya, ada juga Ling Longcheng dan Long Xuan. Wanita bernama Wu You berada di kelompok ke-7. Sao Ling Xiao di kelompok ke-9, sedangkan Wang Yifei yang baru saja berselisih dengannya berada di kelompok ke-8. Kepala pavilion kenaikan abadi berteriak dengan suara keras, "Pertandingan dimulai!" Bersamaan dengan teriakan keras itu, sorak-sorai penonton langsung bergema, seperti gelombang laut yang mengamuk. Seluruh arena pun mendidih oleh kegembiraan. Sinar emas turun dari langit, lalu menampakkan sebuah jalan besar selebar 100 meter dan sepanjang 1000 meter. Seolah-olah seluruhnya ditempa dari emas murni. Inilah artefak kuno yang digunakan untuk menguji para peserta. Disebut jalan kenaikan abadi. Konon, siapapun yang mampu berjalan hingga ujung jalan kenaikan abadi dalam waktu 10 tahun dapat menjadi yang mulia abadi, bahkan berpeluang membangkitkan dao agung tertinggi. Semakin jauh seseorang mampu bertahan di jalan itu,
semakin besar kemungkinan dia membangkitkan hukum Dao yang mengerikan. Di benua Lingwu, orang seperti itu pasti akan diperebutkan oleh berbagai kekuatan besar. Di jalan kenaikan abadi, setiap 100 meter merupakan satu rintangan. Secara umum, seseorang yang mampu mencapai 300 meter dianggap memiliki bakat spiritual tingkat 7. Di benua Lingwu, tingkat ini sudah bisa disebut jenius, meskipun hanya pas-pasan. Lagi pula, standar pada zaman kuno berbeda dengan standar sekarang. Namun, kultivator seperti ini biasanya tidak terlalu dilirik oleh kekuatan besar. Paling-paling, hanya sekte kecil tingkat rendah yang tertarik pada mereka. Jika mampu mencapai 400 meter, itu berarti bakat spiritual tingkat 6. Meskipun hanya naik satu tingkat, orang seperti ini sudah mampu menonjol di antara para kultivator biasa di benua Lingwu. Sekte kecil akan berusaha keras merekrut murid seperti ini. Bahkan sekte tingkat menengah juga bersedia mengundang jenius semacam itu untuk bergabung. Jika mampu mencapai 500 meter, berarti memiliki bakat spiritual tingkat 5. Pada zaman kuno, itu hanya dianggap tingkat menengah. Tetapi di masa sekarang, sudah layak disebut jenius sejati. Namun dibandingkan dengan para monster jenius yang sebenarnya, mereka masih jauh tertinggal. Kekuatan besar kelas atas biasanya tidak tertarik, tetapi kekuatan tingkat 5 sangat menginginkan jenius seperti ini. Jika dilatih dengan baik, mereka memiliki peluang untuk bangkit. Sedangkan mereka yang mampu melewati 600 meter, pada zaman kuno sudah dianggap cukup luar biasa. Bahkan bisa disebut setengah monster jenius. Kekuatan tingkat 4 bersedia membina bakat seperti ini, karena peluang mereka untuk bangkit sangat besar. Mereka bahkan bisa menjadi harapan bagi kekuatan tingkat 4 untuk melangkah lebih jauh dan masuk ke jajaran kekuatan besar. Ketika mencapai 700 meter, pada zaman kuno, hal itu disebut sebagai bakat spiritual kelas 3 atas. Itu adalah tingkat jenius sejati. Menurut standar zaman sekarang, bakat seperti itu setara dengan murid yang layak dimiliki oleh kekuatan kelas atas. Banyak kekuatan besar di benua Lingwu masih menggunakan standar kuno untuk menilai murid mereka. Jenius seperti ini bahkan akan diperebutkan oleh kekuatan tingkat 3, tingkat 2, bahkan tingkat 1, karena semuanya bersedia membina mereka. Mereka yang mampu melampaui 700 meter, sepanjang sejarah yang tidak terhitung jumlahnya, daripada Ascender, jumlahnya sangat sedikit. Hampir setiap orang yang berhasil mencapainya akan meninggalkan jejak kejayaan dalam sejarah benua Lingwu. Jika mencapai 800 meter, itu sudah berada pada tingkat jenius yang benar-benar berbeda. Pada zaman kuno, jika bakat spiritual kelas 3 hanya dianggap sebagai bakat yang sangat baik, maka bakat spiritual kelas 2 bahkan di zaman kuno pun sudah merupakan jenius 1 dalam 10.000. Jika orang seperti ini muncul, kekuatan tingkat 1 pun akan saling berebut untuk mendapatkannya. Sedangkan mereka yang mencapai 900 meter, tidak peduli di era manapun, selalu dianggap sebagai jenius tertinggi yang luar biasa. Kekuatan manapun yang berhasil mendapatkan jenius seperti itu, hampir pasti akan menikmati kemakmuran selama puluhan ribu tahun. Adapun mereka yang mampu mencapai ujung 1000 meter, mereka sudah melampaui batas benua Lingwu. Keberadaan seperti itu hanya ada dalam legenda. Bahkan kekuatan tingkat 1 pun tidak berani membayangkan adanya orang seperti itu. Setelah undian selesai, kelompok pertama para Ascender secara bersamaan melangkah ke jalan kenaikan abadi. Dalam sekejap, kekuatan besar menekan tubuh mereka, sementara jiwa mereka bergetar hebat. Aura pembunuh tidak terlihat menekan kesadaran mereka, dan di telinga mereka seolah terdengar bisikan halus yang membujuk mereka untuk mundur, memperingatkan betapa berbahayanya jalan di depan. Namun orang-orang ini semuanya adalah individu paling luar biasa dari dunia asal mereka. Hampir tidak ada yang terpengaruh. Mereka tetap melangkah cepat ke depan. Meski begitu,
Di antara mereka tetap ada yang cepat dan ada yang lambat. Seorang pemuda berpakaian ungu memimpin dengan sangat mencolok, berlari ke depan dengan kecepatan luar biasa. Peserta di posisi kedua bahkan tertinggal hampir 200 meter darinya. Orang itu adalah peringkat ketujuh dalam daftar kenaikan abadi. Bernama Xia Zhu. Dia memiliki tubuh angin petir khusus dan kabarnya juga sangat mahir dalam teknik rahasia kesadaran spiritual. Dia berlari dengan sangat cepat hingga mencapai 500 meter. Barulah kecepatannya mulai melambat. Sementara peserta tercepat di belakangnya baru saja melewati 300 meter. Ketika Xia Zhu mencapai posisi 500 meter, terdengar sorak-sorai dari para penonton di arena. Banyak orang mulai memanggil-manggil namanya. Di tengah sorak-sorai yang bergemuruh, seperti gunung runtuh dan lautan bergelora, tiba-tiba terdengar dentuman petir dari langit cerah di atas jalan kenaikan abadi. Kilatan petir perak berputar mengelilingi pakaian ungu Xia Zhu. Di belakangnya terbentuk sepasang bayangan ilusi berwarna biru langit, memancarkan energi spiritual angin yang sangat murni. Xia Zhu tampak seperti dewa petir yang turun ke dunia. Begitu bayangan itu bergetar, kecepatannya meningkat lagi, langsung mencapai 600 meter sebelum akhirnya kembali melambat. Namun, meskipun kecepatannya turun, dia tetap tampak santai dan terus melangkah maju. Sementara di belakangnya sebagian besar para ascender masih berada di sekitar 300 sampai 400 meter. Banyak peserta mulai berjuang keras. Bahkan ada yang belum mencapai 300 meter, sudah tidak mampu bertahan lagi dan tidak bisa melangkah maju. 650 meter terlewati. Ketika Xia Zhu melewati 650 meter, tekanan tiba-tiba meningkat drastis. Setiap kali dia melangkah maju satu langkah, kilatan petir di seluruh tubuhnya berkedip hebat. 695 meter. Xia Zhu menggertakkan giginya. Seluruh tubuhnya gemetar. Dia hampir tidak mampu melangkah lagi. Semua orang yang hadir menahan napas. Bahkan beberapa orang dari kekuatan tingkat 1 terus menatap Xia Zhu. Jelas mulai tertarik kepadanya. Tiba-tiba, Xia Zhu menggenggam pedang panjang berwarna ungu kehitaman dan berteriak dengan marah. "Petir misterius langit dan bumi, lindungi tubuhku. Wujud Dharma Raja Petir, muncul!" Petir hitam muncul dari bilah pedang, merobek ruang di sekitarnya. Sebuah bayangan wujud Dharma yang agung memegang pedang ilahi muncul di belakang Xia Zhu. Pada saat itu, kilatan petir di tubuh Xia Zhu juga berubah menjadi hitam. Aura tubuhnya pun berubah, memancarkan kekuatan yang mengerikan. Dia bersama wujud Dharma di belakangnya secara bersamaan mengayunkan pedang ke depan. Petir hitam berubah menjadi naga yang mengamuk dan merobek semua yang menghalangi jalan Xia Zhu. Diiringi raungan naga petir, sosok Xia Zhu kembali melaju ke depan. 696, 697, 700. Xia Zhu melewati 700 meter. Namun, lapangan tetap sunyi senyap karena Xia Zhu masih terus bergerak maju. 701, 702, 709. Akhirnya naga petir hitam yang terbentuk dari kilatan petir itu kehabisan kekuatan dan lenyap di udara. Sementara Xia Zhu pun akhirnya berhenti melangkah. Lapangan seketika meledak dengan sorakan gemuruh. Seorang jenius luar biasa dengan bakat spiritual kelas 3 atas telah lahir. Pada saat Xia Zhu berhenti melangkah, dia langsung dipindahkan keluar dari jalan kenaikan abadi. Wajahnya penuh dengan kebanggaan. Pada saat yang sama, di alun-alun muncul nama Xia Zhu di sebuah prasasti batu raksasa bersama angka 709 yang melambangkan pencapaiannya. Siapapun yang berhasil melewati 700 meter, namanya akan muncul di prasasti pendakian langit itu. Orang-orang seperti ini benar-benar bisa disebut naik ke langit dalam satu langkah. Mereka dapat segera bergabung dengan kekuatan besar di benua Lingwu dan memperoleh perlakuan yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa. Tidak lama kemudian, giliran kelompok kedua. Kelompok ini sebenarnya cukup biasa saja. Di dalamnya ada jenius yang menempati peringkat ke-6 dan ke-8
dalam daftar kenaikan abadi. Tetapi mereka hanya mampu melewati 600 meter. Walaupun hasil itu cukup baik, dibandingkan dengan keajaiban yang diciptakan Xia Su, mereka masih kalah jauh. Kelompok ketiga juga berjalan tanpa sesuatu yang istimewa. Namun, ketika kelompok keempat maju, ada satu orang yang langsung menarik perhatian semua orang. Namun yang terdengar bukanlah sorakan pujian, melainkan gelombang ejekan. Orang itu bernama Lu Xuan, berasal dari dunia bela diri tingkat rendah. Dunia tempat asalnya berada di peringkat ketiga, dari bawah di antara dunia-dunia yang terhubung dengan benua Lingwu. Meskipun masih jauh lebih tinggi dibandingkan Gunung Kunlun, kultivasinya hanya berada di alam Raja Dewa, bahkan sedikit lebih rendah daripada Gustav. Saat ini, dia sedang berjuang keras di sekitar posisi 200 meter. Hal ini sebenarnya tidak sepenuhnya karena perbedaan tingkat kultivasi. Di jalan kenaikan abadi, tingkat kultivasi memang akan mengalami sedikit penekanan. Namun, tingkat kultivasi tetap dapat mencerminkan sebagian dari bakat seseorang. Jika seseorang maju dengan lambat, itu belum tentu hanya karena lingkungan tempat dia berasal. Orang-orang mulai mencemooh. Hahaha, sampah ini baru sampai 200 meter sudah tidak bisa jalan lagi. Katanya para ascender semuanya jenius. Menurutku bahkan anjing di rumahku bisa berjalan lebih jauh darinya. Hahaha, dasar pecundang. Cepat menyerah saja. Jangan mempermalukan diri di sini.